Selamat datang sahabatku, dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas alur cerita, Battle Through the Heavens versi novel di ranah Kaisar Dewa. Harap maklum, jika antara narasi dan gambar tidak nyambung, karena apa yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya, matur suwun. Keterampilan bertarung abadi tingkat rendah, seru Xiaoyan bergema di ruang batu. Jangan melihat perbedaan antara peringkat surga dan peringkat abadi, tetapi keterampilan bertarung yang sebenarnya jauh dari satu sama lain. Pangkat surga adalah untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk digunakan untuk diri sendiri, sementara peringkat abadi berada di luar kekuatan langit dan bumi. Dengan kata lain, keterampilan bertarung peringkat abadi akan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk mandek dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Kaisar Dou adalah simbol terbesar untuk mengerahkan kekuatan langit dan bumi. Jika dia tidak bisa, itu seperti mematahkan lengannya dan mematahkan tangannya. Bagus, ini adalah seperangkat keterampilan bertarung yang menggunakan penggaris sebagai serangan, yang tepat untuk menghadapi penguasa kuno api abadi di tanganmu. Raja Naga Emas memandang Xiaoyan di depannya dan berkata, "Panggil penguasa abadi api abadimu terlebih dahulu. Jika kamu ingin melatih keterampilan bertarung ini, kamu harus terlebih dahulu melunakkan penguasa." Raja Naga Emas buru-buru berkata ketika Xiaoyan hendak membuka gulungan itu. Ledakan ketika Xiaoyan baru saja menyentuh gulungan Dao, ketika ledakan menderu terdengar dari kedalaman pikiran Xiaoyan, jiwanya bergetar hebat pada saat ini, dan kemudian penglihatannya berangsur-angsur menjadi kabur, dan ketika dia kembali ke akal sehatnya, tetapi ditemukan bahwa dia berada di tempat yang asing. Melihat dengan hati-hati, ruang ini tidak lebar, kosong dan tanpa sedikit pun kemarahan, mata Xiaoyan sedikit menyapu, dan kemudian tiba-tiba berhenti di suatu tempat di ruang hampa, di mana sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ini sosok itu sangat biasa, Xiaoyan hampir tidak bisa melihat napas sedikit pun dan tanda-tanda pertempuran Qi yang berasal dari tubuhnya, dan penampilannya seperti orang biasa yang paling biasa. Namun, indera visual ini membuat hati Xiaoyan semakin bermartabat. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa yang bisa muncul di tempat yang begitu aneh? Jika dia tidak buruk, sosok ini seharusnya dia adalah penguasa sejati dari surga pemecah lapisan ketujuh penggaris. Ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi dalam keterampilan bertarung. Sosok ini bukan pembangkit tenaga listrik yang nyata, tetapi fragmen memori dari masa hidupnya. Melihat sosok itu, Xiaoyan sedang berpikir, dengan pengalamannya saat ini, dia tidak akan terkejut. Setelah sedikit merenung, dia menemukan detail sosok ini. Dan seperti yang diharapkan Xiaoyan, sosok ini tidak melihat ke sisi Xiaoyan. Tak lama setelah yang pertama memasuki ruang ini, ada suara sejelas air, yang perlahan terdengar di ruang angkasa. Penguasa penghancur langit 7 lapis, keterampilan bertarung tingkat rendah dari peringkat abadi, diciptakan oleh kombinasi kekuatan hidupku dan keterampilan bertarung ratusan sekolah, keterampilan bertarung peringkat suci koin lurus. Kaki dibagi menjadi 7 level, dan setiap level sangat kuat, 7 kaki ditumpuk bersama, dan kekuatannya langsung ke keterampilan bertarung peringkat suci. Mata Xiaoyan menjadi lebih cerah dan lebih cerah ketika dia mendengar suara polos yang seperti bahasa narasi diri. Superposisi penguasa 7 kali lipat sebenarnya dapat dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat suci. Xiaoyan sangat terkejut, orang yang menciptakan keterampilan bertarung ini benar-benar layak menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Keterampilan bertarung tingkat langit yang asli telah disempurnakan dan sangat sakral. Jika kamu bisa mendapatkan rahasia kursi ini, kamu bisa dianggap sebagai orang yang beruntung, karena kamu bisa mendapatkan penguasa api. Maka penguasa api seharusnya ditempa oleh penguasa api, air liur roh api. Ingat, penguasa langit pemecah lapisan ketujuh harus menggunakan penguasa kuno yang marah dari api yang berbeda. Hanya dengan begitu itu bisa berhasil dilemparkan. Jika tidak, itu akan dibalas. Mendengar ini, Xiaoyan tertegun sejenak, dan kemudian dia menjadi berpikir,
ternyata benda aneh yang dikelilingi oleh penguasa kuno api abadi di tangannya sekarang adalah yang disebut penguasa api abadi kuno yang marah dan diubah oleh Huo Lingxiao. Seperti yang diharapkan dari keterampilan bertarung tingkat abadi, proses seperti itu masih diperlukan untuk mendapatkan warisan keterampilan bertarung yang lengkap. Di atas danau, Raja Naga Emas dengan tenang dan perlahan mengangkat penguasa kuno api abadi di tangannya. Di permukaan penggaris, garis-garis khusus yang pernah membuat Xiao Yan merasa aneh, pada saat ini, memancarkan cahaya merah menyala. Memegang erat penggaris hitam yang menjadi semerah matahari terbenam, pria misterius itu mengeluarkan minuman rendah, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Telapak kaki perlahan melangkah di kekosongan, dan bayangan muncul secara mengejutkan di bawah iluminasi matahari terbenam. Melihat bayangan di kehampaan dengan kaget, Xiao Yan terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan pria misterius itu akan sangat menakutkan. Bayangan itu berangsur-angsur menghilang, tetapi sosok pria misterius itu muncul seperti teleportasi di bawah air terjun besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Dibandingkan dengan air terjun gantung besar, tubuh kecil pria misterius itu, sama seperti semut di gulungan gambar, itu sangat tidak mencolok. Tetapi sosok kecil seperti semut ini, pada saat ini, memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada air terjun ini. Tekanan angin yang sangat besar yang disebabkan oleh air terjun yang jatuh tidak mampu membuat tubuh tua yang tampaknya lemah itu bergerak sama sekali. Tubuh yang bergegas ke depan tiba-tiba berhenti, jari-jari kaki menendang di udara, dan tubuh berputar 180 derajat di udara. Penggaris hitam di tangan pria misterius itu menjadi semakin bersinar, dan pada akhirnya, cahaya yang kuat benar-benar membuat Xiao Yan harus menyipitkan matanya. Keterampilan pertarungan peringkat abadi, lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Guntur yang menggelegar tiba-tiba meledak, diikuti oleh gelombang panas yang bergejolak yang hampir menyebar ke seluruh ruang. Boom, di permukaan ruang yang luas, tiba-tiba, kolom air yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, yang sangat spektakuler. Di antara kolom air di langit, tenda merah besar tiba-tiba muncul. Dimanapun tenda merah itu lewat, kolom air menghilang, digantikan oleh kabut air yang meresap. Bang, cahaya merah itu seperti kejutan, menyapu danau seperti kilat, mengayunkan gelombang air setinggi 10 meter, dan kemudian menabrak air terjun yang deras. Boom, 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 ledakan besar guntur terus bergema di lembah, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari dinding batu satu demi satu. Menutupi telinganya dengan tangannya, Xiao Yan menatap momentum serangan dengan mulut terbuka lebar. Setelah beberapa saat, dia menelan ludah dan mengalihkan pandangannya ke air terjun tiba-tiba. Embusan angin bertiup dari danau, uap air di lembah dengan cepat menghilang, dan air terjun besar di belakang kabut akhirnya perlahan mengungkapkan wajah aslinya. Melihat air terjun yang muncul dengan mata terbelalak, Xiao Yan lesu sejenak, lalu perlahan menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Pusing muncul di kepalanya. Air terjun pada saat ini, aliran air yang besar, telah terputus, dan di atas batu besar di belakang air terjun, jurang yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan lebar 3 atau 4 kaki melintas dengan menyilaukan. Di tepi selokan, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh dinding batu, tampak seperti harimau yang merayap. Aliran air terjun di atas tebing terus mengalir perlahan setelah tergenang selama lebih dari 20 detik, dan bekas luka besar di batu secara bertahap disembunyikan. Melihat lingkaran hitam cahaya yang menyebar dengan cepat di pupilnya, Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak ada tanda-tanda panik, tetapi dia menghadap sosok di lingkaran hitam dari kejauhan, membungkuk dan membungkuk. Ini adalah aturan praktis yang sederhana. Bagi mereka yang ditakdirkan, ingat nama kursi ini, Dewa Berkaki 7. Suara samar, seperti petir, tiba-tiba bergema di benak Xiao Yan, dan sosok itu, dalam lingkaran cahaya gelap itu menjadi semakin redup, dan akhirnya benar-benar berubah menjadi pemusnahan. Gambar terakhir dari generasi pembangkit tenaga listrik yang tertinggal di dunia ini menghilang begitu saja. Xiao Yan mengangguk diam-diam, membiarkan cahaya hitam pekat itu berdampak, merobek tubuhnya. Bagaimana perasaanmu, Raja Naga Emas melihat jalan keluar Xiao Yan dari keadaan aneh dan bertanya. Karena dia baru tahu bahwa Xiao Yan telah memasuki dimensi yang berbeda dan tidak mengganggunya, itulah yang harus dia lalui, untuk mewarisi keterampilan bertarung. 7 kaki kamu abadi,
Penguasa-penguasa guru benar-benar kuat, mata Xiao Yan sedikit kabur saat dia keluar dari keadaan aneh, jelas bahwa metode budidaya penguasa penghancur surga lapisan ketujuh telah dicetak, dalam pikirannya. Dan itu sangat cocok untukmu, kata Raja Naga Emas sambil tersenyum. Penguasa kuno abadi api berbeda Anda adalah penguasa terkeras antara langit dan bumi, telah ditempa oleh api berbeda selama ribuan tahun, telah lama sekeras besi, dan juga mengandung kekuatan api khusus dari api berbeda. Ketika penguasa langit ditampilkan, itu hanya akan meningkatkan doronganmu lebih kuat, Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Tuan itu sangat benar, karena itu masalahnya, maka belum terlambat, mari kita mulai berlatih tingkat pertama. Xiao Yan juga kagum dengan kekuatan metode ini. Tingkat ketujuh menghancurkan langit. Tingkat pertama, penguasa renang 3 langkah, 1 langkah sudah dekat, 2 langkah mundur, 3 langkah menyerang, kamu bisa maju atau mundur, pikiran Xiao Yan menggemakan metode kultivasi. Penguasa kuno api abadi Xiao Yan perlahan muncul di tangan Xiao Yan, tampaknya setelah penempaan barusan, penguasa kuno api abadi sangat berat, meskipun berat ini tidak layak disebutkan kepada Xiao Yan, itu memang menjadi lebih berat. Dan setelah perasaan yang hati-hati, penguasa kuno api yang berbeda tampaknya telah mampu menekan dirinya sendiri di bawah penempaan khusus dari senior abadi yang mengembara setinggi 7 kaki tadi, dendam. Xiao Yan sekarang berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 3, dan nafas penguasa kuno dari berbagai api di punggungnya telah dikompresi menjadi Kaisar Do Bintang 1. Namun, Xiao Yan tidak menganggapnya serius, adalah hal yang baik untuk menekan kekuatannya sendiri. Lebih baik memiliki beberapa cara saat keluar. Ini tidak bisa tidak mengingatkan Xiao Yan tentang Xuan Chongzi di benua Douqi, dan efeknya tampaknya persis sama. Setelah merenung sebentar, tanpa ragu-ragu, Xiao Yan memegang penguasa kuno api abadi di kedua tangan, siap untuk mulai berlatih. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit, perhatikan cepat, kejam dan akurat, lakukan tembakan cepat, cepat mendekati target, serang dengan kejam, satu pukulan fatal, tembak dengan akurat, dan tekan titik kunci. Raja Naga Emas perlahan tercerahkan. Mendengar ini, Xiao Yan duduk dengan menyilangkan kaki, dan dengan hati-hati merasakan pengalaman kultivasi Qi pertama dari lapisan ketujuh yang menghancurkan langit. Menurut pengalaman senior Yuxian berkaki 7, Qi pertama adalah tentang gema penguasa manusia, yaitu membiarkan penguasa dan diri sendiri mencoba beresonansi untuk mengerahkan kekuatan maksimum Qi pertama. Bagaimana saya bisa membuatnya beresonansi dengan saya? Xiao Yan membelai penguasa kuno api abadi dan merasakan sedikit kehangatan darinya. Penguasa kuno abadi api yang berbeda, penguasa kuno api abadi yang berbeda. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba menutup matanya dan menghela nafas, memobilisasi energi pendendam atribut api dari seluruh tubuhnya dan mengalir ke arah penguasa kuno abadi api yang aneh di tangannya. Eternal Fire Eternal Ruler yang masih berada di tangan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung setelah melewati kumpulan besar atribut api yang melawan Qi, seolah-olah menyapa Xiao Yan dengan gembira. Berhasil. Pada awalnya, Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana cara beresonansi dengan penguasa kuno Yi Huoheng, tetapi kemudian dia memikirkannya, karena penguasa kuno Yi Huoheng adalah produk dari Yi Huo, afinitas untuk Yi Huo sangat mirip. Baru kemudian adegan Xiao Yan terjadi, tanpa diduga, Xiao Yan tersenyum puas. Merasakan suara mendengung yang berasal dari penguasa kuno Yi Huoheng di tangannya, Xiao Yan juga segera bangkit, dan memegang erat penguasa kuno Yi Huoheng dengan kedua tangannya, banyak nyala api berwarna-warni di sekitarnya. Seluruh ruang batu secara mengejutkan sunyi, seolah-olah bahkan energi antara langit dan bumi telah berhenti pada saat ini. Di ruang batu, Xiao Yan berdiri dengan tenang, seolah-olah sebuah patung tidak bergerak, dan penguasa kuno api abadi di tangannya terus-menerus memancarkan aura yang menakjubkan. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit kaki pertama, penguasa renang 3 langkah. Saya melihat bahwa Xiao Yan yang asli seperti teleportasi, langkah pertama bergerak ke depan, penggaris berubah secara horizontal, langkah kedua bergerak horizontal, penggaris bergerak vertikal, dan langkah ketiga bergerak horizontal, dengan luar biasa aura, kekosongan di ruang batu dikritik karena sedikit retak. Dengan 3 kaki Xiao Yan jatuh ke dalam kehampaan di depannya, seluruh ruangan batu tampaknya telah benar-benar memadat pada saat ini,
dan rasa hening datang dari 9 keheningan, penguasa jatuh dari tangan Xiao Yan, seolah-olah seperti badai menyapu. 3 langkah, setiap gerakan dan tempat di mana penguasa lewat, itu membawa suasana kehancuran yang besar, dan ruang dikritik karena hancur, apalagi, ini disebabkan oleh Xiao Yan yang sengaja menekan kekuatannya. Jika Xiao Yan tidak menekan kekuatannya, saya akan melakukannya. Takut kamar batu ini tidak akan mampu menahan kekuatan kehancuran yang begitu kuat. Keterampilan bertarung tingkat abadi ini sangat menakutkan. Merasakan resonansi antara penguasa dan dirinya sendiri, Xiao Yan juga mengangguk puas. Keterampilan bertarung penguasa pemecah langit lapis ke-7 ini benar-benar dibutuhkannya sekarang, tidak hanya kuat tetapi juga mudah ditangani. Secara umum, itu dapat menekan kekuatannya sendiri meskipun tulang ulnaris kuno Yi Huoheng menekan kekuatannya sendiri. Ketika penguasa kuno Yi Huoheng jatuh, saat itulah Xiao Yan benar-benar kuat. Tidak buruk, ini pertama kalinya serangan sekuat itu bisa dilepaskan. Raja Naga Emas juga berkata kepada Xiao Yan dengan puas. Waktu berlalu hari demi hari, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan juga berlatih dengan rajin pada Chi pertama dari langit yang pecah tingkat ke-7 selama 5 hari ini. Menurut metodemu saat ini, kamu tidak bisa menyerah terlalu banyak melawan Dou di bintang 4, dan itu bahkan bisa berakibat fatal dengan satu pukulan. Tidak buruk, tidak buruk. Raja Naga Emas juga telah dengan hati-hati menyaksikan latihan Xiao Yan di kaki pertama penguasa penghancur langit lapis ke-7 dalam beberapa hari terakhir. Itu karena dia telah berlatih keterampilan bertarung yang sama sebelumnya, tapi dia mampu mencapai sedikit hanya dalam 5 hari, yang benar-benar membuat Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dengan cara yang berbeda. Aku seharusnya bisa mencobanya ketika anak ini mencapai Kaisar Bintang 7 Dou. Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dan mau tak mau merasa sedikit percaya diri. Aku berlatih untuk terakhir kalinya. Xiao Yan memiliki ide di dalam hatinya, dan dia juga mulai bergerak. Di ruang batu yang tenang, energi spiritual surga dan bumi tampak stagnan. Dalam teriakan Xiao Yan, ruang stabil di ruang batu juga dihancurkan oleh penguasa kuno api yang berbeda. Kemudian Xiao Yan mengangguk puas, dan meletakkan api aneh. Penguasa Henggu mengubah penampilannya sedikit, meletakkan punggungnya di belakangnya, dan memperbaiki ruang yang rusak. Ini selalu ruang pelatihan orang lain. Yang lain tidak dapat membayar kamar batu compang camping orang lain dengan berkultivasi sendiri. Anak ini, Raja Naga Emas tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat penampilan hati-hati Xiao Yan, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan harga dirinya dari lubuk hatinya, seolah-olah dia menghela nafas bahwa temperamen Xiao Yan baik. Oke, karena perbaikannya selesai, kita hampir selesai mundur. Xiao Yan menyeka keringat di dahinya dan berkata, tapi kamu lupa satu hal sebelum ini, ingat pria berbaju hitam itu. Ketika Raja Naga Emas berbicara, Xiao Yan menemukan bahwa Raja Naga Emas masih memiliki gulungan hitam pekat di tangannya. Orang yang membunuh keluargamu? Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas yang tersenyum dengan heran. Ya, pada saat itu, tuanku menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan hantu itu, dan ketika dia mengumpulkan beberapa jiwa yang berserakan, tuanku sepertinya menemukan sesuatu, tetapi Xiao Yan terlalu lemah saat itu dan lupa. Sekarang, setelah CZ mengatakan ini, saya tiba-tiba mendapat minat yang kuat. Saya ingin datang ke tingkat pria berbaju hitam untuk mengatakan bahwa keluargamu telah mencampuri hal-hal yang tidak boleh disentuh, dan apa yang disebut hal-hal yang seharusnya tidak disentuh bukanlah hal biasa. Apakah ini yang dikatakan pria berbaju hitam itu? Xiao Yan juga menatap kosong pada gulungan hitam pekat itu. Ya, inilah yang dikatakan pria berbaju hitam, dan pada saat yang sama, saya pikir itu juga yang menyebabkan keluargamu dihancurkan, Raja Naga Emas berkata perlahan. Di dunia ini, ada banyak hal aneh di dunia, tetapi semua orang tahu ideal kepolosan dan rasa bersalah. Jika Anda memiliki harta dan diketahui orang lain tanpa kekuatan yang cukup, itu hanya akan menarik orang lain untuk berburu dan membunuh, seperti keluargamu, ada begitu banyak. Tahan, kamu bisa mencoba membukanya dengan seluruh kekuatanmu. Raja Naga Emas melemparkan gulungan hitam pekat itu ke Xiao Yan, jelas ingin membuatnya menyadarinya sendiri. Di tangan Xiao Yan, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang diturunkan secara mengerikan dari gulungan itu. Tetapi ketika Xiao Yan ingin membukanya, dia tidak dapat membukanya bagaimanapun caranya.
Melihat ini, Xiao Yan juga mengetahui kehebatan gulungan ini. Tetapi dia bukannya tidak berdaya, dan segera mengarahkan kekuatan jiwanya yang besar ke arah gulungan itu. Sentuh, sebuah getaran kecil datang dari tangan Xiao Yan. Jelas, kekuatan jiwa Xiao Yan barusan gagal. Dengan kata lain, gulungan hitam pekat di tangan Xiao Yan benar-benar menolak kekuatan jiwa Xiao Yan. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa kekuatan jiwa orang yang membuat gulungan ini jauh lebih kuat daripada Xiao Yan, dan kekuatan jiwa Xiao Yan tidak cukup, jadi dia tidak bisa membuka gulungan itu. Ada juga kebutuhan untuk metode khusus untuk membuka. Xiao Yan juga seorang karakter yang menolak untuk mengakui kekalahan, dan kemudian Xiao Yi memanggilnya, dan api melahap gulungan itu. Bum bum bum, gulungan hitam pekat itu membiarkan api yang menghanguskan memanggang tanpa tanggapan apapun. Ini, Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas tanpa daya saat ini. Ini adalah pertama kalinya fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya bisa ada. Bagaimana mungkin ada gulungan seperti itu? Xiao Yan bertanya-tanya dalam hatinya. Jika gulungan ini mudah diselesaikan oleh Anda sekarang, itu tidak akan menjadi sasaran iblis. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiao Yan tidak berdaya, jadi dia berkata, "Tuan, apakah ada cara bagimu untuk membuka gulungan ini?" Xiao Yan memandang Raja Naga Emas dan bertanya, "Saya pikir itu mungkin untuk menangani gulungan ini dengan kekuatan tuan saya." Ya, tetapi jika saya membukanya, peluang besar dalam hal ini bukan milik Anda." Setelah berbicara, dia menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Peluang besar, Xiao Yan bingung saat ini, gulungan ini tidak dapat dibuka. Apa peluang besar yang dikatakan tuannya? Oke, jangan mengeluh, itu normal bahwa gulungan ini tidak dapat dibuka, karena membuka gulungan ini membutuhkan kekuatan api suci. Jadi kita harus menyiapkan pil obat untuk melahap api suci terlebih dahulu. 7 bunga api, suseng dan cairan es roh darah. Selanjutnya, dari pengalamanku, gulungan ini seharusnya merupakan warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan tertinggi, Raja Naga Emas berkata perlahan. Apakah kamu membutuhkan api suci untuk membukanya? Warisan. Xiao Yan menatap gulungan hitam pekat di depannya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk menutup. Kalau begitu kita akan pergi mencari api suci ketika sudah menetap di sini, dengan api suci, ditambah api aneh di tubuhmu, sesuatu yang sangat menarik pasti akan terjadi. Raja Naga Emas menatap Xiao Yan dengan jahat. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu merasa bahwa dia terus jatuh ke jalan yang dirancang Raja Naga Emas untuknya. Oke, jangan tertekan, nak, masih ada hal-hal yang perlu kamu selesaikan sekarang. Kamu lupa pil Guben Pei Yuan, Raja Naga Emas berkata perlahan. Aku sangat ingin tahu tentang rahasia King Yuan yang sangat kamu yakini. Xiao Yan mendengarkan Raja Naga Emas memegang King Yuan, dan dia juga mengerti bahwa dengan mata tuannya sendiri, dia pasti tidak akan membohongi dirinya sendiri, tapi King Yuan tidak akan tertipu. Rahasia apa yang ada di Yuan? Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Jika itu masalahnya, ayo kita keluar. Xiao Yan berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya, lalu meletakkan penguasa api abadi hitam pekat di punggungnya, dan perlahan berjalan menuju batu di luar. Sinar matahari benar-benar hangat. Xiao Yan baru saja keluar dari kamar batu. Hari sudah pagi di luar, dan sinar matahari menyinari tubuh Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan yang telah berkultivasi merasakan miliknya, tubuh untuk sementara waktu. Tuan muda Xiao, kamu keluar dari gerbang. Nona menginstruksikan yang termuda untuk menunggu tuan muda di sini, dan membawa tuan muda ke sana setelah dia meninggalkan Bea Cukai. Seorang gadis yang terlihat lebih lembut berkata dengan hormat kepada Xiao Yan. Kalau begitu Lao akan memimpin. Xiao Yan juga tersenyum sopan pada wanita muda itu. Jalan hantu, pelayan itu membawa Xiao Yan ke lorong. Tuan muda Xiao benar-benar muda dan menjanjikan. Tidak heran wanita muda itu sangat terpesona olehnya. Pembantu itu memandang Xiao Yan dan berkata, "Apa maksud Guliang?" Xiao Yan juga bingung saat ini. Tidak tahu mengapa pelayan di depannya mengatakan ini padanya. Ah, tuan muda Xiao mengambil kebebasan. Tapi bukankah itu jelas? Jarang melihat seorang wanita muda begitu tergoda oleh seorang pria tahun ini, pelayan itu berkata perlahan. Xiao Yan juga terkejut saat mendengar itu, dan jelas mengerti mengapa Yueru menanyakan itu sebelum dia mundur. Hei, ada begitu banyak orang tergila-gila di dunia, aku sudah punya keluarga.
Aku khawatir aku hanya bisa memenuhi niat baik Nona Yue, Xiao Yan berpikir dalam hati. Sejujurnya, Xiao Yan bukan orang yang tidak kasar, dia hanya teman sederhana bagi Yueru. Bagaimana saya bisa tahu bahwa itu akan menjadi hubungan seperti itu? Itu benar-benar sakit kepala. Dia mengikuti pelayan itu ke aula keluarga, di mana Yueru dan Yu sedang mendiskusikan sesuatu. Teman kecil Xiao Yan telah pergi. Sepertinya kekuatan retret ini telah meningkat lagi. Yu tertawa. Jelas, di bawah kekuatan Dou di bintang 5 patriark keluarga Yue, Xiao Yan masih kesulitan menyembunyikan kekuatannya. Ini kebetulan, tapi tidak masalah, Xiao Yan juga tertawa. Pada hari-hari ketika teman kecil Xiao Yan sedang dalam retret, wanita muda King Yuan itu bangun sekali, tetapi dia telah koma sejak saat itu. Bahkan jika kami mempekerjakan banyak dokter, itu benar-benar tidak mungkin. Namun, ada jejak inti iblis naga tingkat kaisar. Dikatakan bahwa reruntuhan binatang buas akan segera dibuka, dan dikabarkan bahwa inti iblis naga tingkat kaisar juga ada di dalamnya. Yu duduk di kursi utama dan menatap Xiao Yan. Sisa-sisa monster. Apa itu? Xiao Yan juga baru di jalan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Kalian semua turun. Perintah Yu, ayah dan anak Yueru dan Xiao Yan ditinggalkan di aula. Yu memandang Xiao Yan yang bingung dan berkata sambil tersenyum, pegunungan binatang iblis ini juga merupakan tempat ganas yang relatif terkenal di dekat Qingcheng di benua roh yang mendalam. Untuk beberapa alasan, udara dingin sangat tebal di sana, langit tertutup dengan matahari, dan jika Anda berlari dengan liar, Anda hanya akan tersesat di dalamnya. Dan ada banyak monster kuat dan haus darah di pegunungan, yang cukup merepotkan untuk dihadapi. Ada desas-desus bahwa ada keterampilan bertarung tingkat abadi dan pil obat seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan binatang kali ini. Tetapi yang lebih penting, ada beberapa perbedaan di reruntuhan kali ini. Orang-orang yang pergi untuk menjelajah tidak memiliki keberadaan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah binatang buas dan manusia adalah musuh lama? Bagaimana bisa reruntuhan di pegunungan binatang memungkinkan kita manusia untuk terlibat, kata Xiao Yan dengan bingung. Teman kecil Xiao Yan tidak tahu bahwa sisa-sisa binatang buas di pegunungan Warcraft sebenarnya ditinggalkan oleh yang sangat kuat. Ada desas-desus bahwa binatang buas pada dasarnya membenci dan menetapkan larangan, kamu tidak bisa masuk ke sana. Selain itu, inti iblis tingkat kaisar yang dibutuhkan Xiao Yan juga ada di antara mereka. Yu juga menghilangkan kekhawatiran Xiao Yan. Ayah, aku tidak tahu apa yang ada di reruntuhan binatang buas kali ini, Yueru juga berkata. Yu tersenyum ringan dan berkata, dulu, di dunia-dunia 1000 besar ini, ada banyak orang kuat yang jatuh, tempat di mana darah orang kuat Dou dijatuh, berubah menjadi tempat reruntuhan, ada semua jenis misteri, di seluruh kesempatan, menarik banyak jenius, bersaing. Hanya karena jika kamu bisa mendapatkan darah kaisar, kamu bisa menjadi seorang kaisar dan membangun fondasi suci, rahasia. Mendengar suara lama Yu, Xiao Yan sedikit bingung. Hanya karena semua itu, sesuatu di luar pemahamannya. Apa itu, seorang kaisar? Xiao Yan berkata dengan susah payah, tetapi karena kedua kata ini sepertinya mengandung pesona yang luar biasa, bahkan jika itu diucapkan dari mulutnya, sumber ki di tubuhnya sedikit bergetar. Yu berpikir sejenak, lalu tersenyum, itu terlalu jauh untukmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa yang disebut kaisar adalah kekuatan pemilik puncak kaisar bintang 7 Dou. Setetes darah seorang kaisar dapat mengubah lautan menjadi lautan. Ketika kaisar jatuh, darah dan sisa-sisa kaisar jatuh ke langit dan bumi, sehingga membentuk beberapa reruntuhan. Dan di benua Xuanling kita, ada tempat reruntuhan yang ada di pegunungan Monster Beast di luar kota. Murid Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Setelah berbicara lama, dia akhirnya langsung ke intinya. Yu berkata sambil tersenyum, sekarang ada 8 kota dalam jarak 100 mil dari Qingcheng kami, hampir semua jenius dari generasi muda sedang mempersiapkan reruntuhan dan berlatih keras. Saya mendengar bahwa tuan muda dari Wucheng telah berlatih keras selama beberapa tahun, jelas, dia pasti akan mendapatkannya. Keluarga besar lainnya, putra bangga dari keluarga besar yang telah melakukan yang terbaik untuk berkultivasi, juga dikirim satu demi satu, dan apa yang mereka lakukan adalah memenangkan kekayaan besar di tanah reruntuhan.
Begitu Anda memenangkan kekayaan yang begitu besar, keluarga kerajaan Xuanling, di benua Xuanling akan memperhatikan Anda dan mengundang Anda. Keluarga kerajaan Xuanling, Xiao Yan bertanya dengan kosong, dia tahu bahwa benua Xuanling adalah nama dunia yang dia dirikan, di benua yang luas, itu hanya salah satunya, tetapi yang disebut keluarga kekaisaran Xuanling berasal dari bukan, mendengar. Itu normal jika kamu belum pernah mendengarnya, itu jelas diketahui oleh beberapa orang. Yue Yu tersenyum dan berkata, singkatnya, keluarga kerajaan Xuanling ini adalah penguasa benua Xuanling, tangan besar mereka menutupi dunia, dan kamu adalah semut di bawah ini. Xiao Yan tersenyum masam, itu memang level yang terlalu jauh, dan dengan hadiahnya, dia tidak bisa mencapainya sama sekali. Namun, setelah mengatakan ini, Xiao Yan dapat dianggap mengetahui kekuatan reruntuhan, bahkan Wu Cheng dan banyak kota lain, putra kebanggaan keluarga besar, sangat didambakan, bisa dibayangkan, keberuntungan macam apa itu, dengan kesempatan. Tetapi reruntuhan itu sangat penting, bukankah berbagai kekuatan akan mengirim orang-orang kuat? Xiao Yan tiba-tiba bertanya, jika kota-kota itu secara langsung mengirim Doudi kuat, atau bahkan lebih kuat-kuat, maka tidak peduli seberapa kuat anak muda yang bangga, aku takut aku tidak bisa bersaing. Tanah reruntuhan memiliki kekuatan kaisar, semakin kuat orangnya, semakin kuat penindasan yang akan mereka terima ketika mereka memasukinya. Yu Yu berkata sambil tersenyum, jika orang-orang kuat itu tidak takut dibunuh oleh beberapa orang kecil karena penindasan, mereka seharusnya tidak berani masuk dengan mudah. Dia menatap Xiao Yan, seberkas cahaya melintas di matanya yang keruh, dan berkata sambil tersenyum, teman kecil, jika kekayaan besar Tanah Suci jatuh ke tangan putra-putra sombong dari kota-kota lain, saya yakin itu, Anda ingin mendapatkan peluang inti iblis naga tingkat kaisar untuk menyelamatkan orang lain akan menjadi sangat rendah, sangat rendah. Suara Yue Yu berhenti, dan kemudian berkata lagi, tentu saja, dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit untuk melawan orang itu. Apakah kamu memiliki nyali untuk memiliki hati yang didambakan untuk keberuntungan besar itu? Yue Yu berkata dengan setengah tersenyum, seolah-olah dia menantikan reaksi Xiao Yan. Xiao Yan menutup matanya sedikit dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dan di matanya, ada sinar yang menarik. Kemudian yang dibanggakan selain Qin Cheng sudah jika orang lain telah merebut kekayaan besar di reruntuhan, maka rahasia King Yuan tidak akan terbongkar. Selain itu, misi di tubuhku juga berat, untuk menemukan klan Raja Naga Emas untuk mendapatkan kembali kekuatannya, untuk mengumpulkan api suci, dan yang lebih penting, untuk menemukan Suner dan yang lainnya. Semua ini membutuhkan kekuatan. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Xiao Yan ingin mengejar dan menyelamatkan orang lain, jadi dia harus memanfaatkan setiap kesempatan. Tentu saja, di reruntuhan, ada banyak orang kuat dari semua lapisan masyarakat, keluarga bangsawan, dan orang-orang bangga dari keluarga besar. Dibandingkan dengan mereka, Xiao Yan tampaknya tidak memiliki keuntungan, tetapi sejak dia datang ke benua Doudi, dia mulai berlatih jue pembakaran lengkap sejak hari itu, tidak pernah ada kekurangan keberanian. Jadi, Xiao Yan menatap Yue Yu yang duduk di atasnya, dengan sungguh-sungguh mengepalkan tangannya dan memberi hormat. Xiao Yan, terima kasih para senior atas bimbingannya. Dia sangat beruntung bertemu Yu Yu di sini, sehingga dia tidak melewatkan kesempatan untuk menyentuh ciptaan hebat itu. Lalu ini yang disebut kesempatan. Aku, Xiao Yan, tidak bisa meminta apapun. Setelah berbicara, Xiao Yan memiliki senyum cerah di wajahnya. Hahaha, aku tahu kamu tidak sederhana, bagaimana kamu bisa menjadi orang biasa dengan roh api? Dan kali ini di reruntuhan, gadis kecil itu juga membutuhkan sesuatu. Aku telah memberinya peta, aku akan meminta Xiao Yan Xiao Yu untuk mengurusnya kali ini. Yue Yu berkata perlahan. Kemasi dan pergi hari ini. Setelah berbicara, dia berjalan keluar dari lobi, meninggalkan Xiao Yan dan Yue Ru saling berpandangan. Aku akan merepotkanmu kali ini juga. Yue Ru vegetarian melambaikan tangannya dan membungkuk pada Xiao Yan dengan sedikit senyum di wajahnya. Terima kasih, Xiao Yan. Xiao Yan juga mengerti apa yang dia maksud, dan segera meninggalkan lobi sambil tersenyum. Wu Cheng, di depan aula utama, banyak pelayan juga melihat ke langit, di paviliun yang menjulang tinggi, ki pertempuran merah yang kuat naik ke langit,
Ki pertempuran seperti matahari yang cemerlang, memancarkan fluktuasi yang sangat panas, dan bahkan udara panas terik, terbakar dan bengkok. Selamat untuk mengirim anakmu pergi, saya berharap Anda sukses kembali. Banyak suara datang dari bawah. Hah, Douki merah meraung seperti awan api. Dan di atas awan api, sesosok tubuh ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan ekspresi jijik, dia mengabaikan banyak orang yang melihat, dan hanya berbalik mata ke ruangan tertentu di kedalaman Mansion Yu. Setelah beberapa saat, dia menarik pandangannya, tidak lagi ragu-ragu, menginjak dendam merah, dan menghilang ke langit di tengah semua perhatian. Kota Raja Pedang, di bawah puncak yang sepi seperti pisau. Sesosok keluar dari gunung selangkah demi selangkah, saat dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah seorang pria muda berjubah abu-abu, namun, ada kain hitam yang melilit matanya, tidak terlihat, ada aura menakutkan. Di belakangnya adalah pedang hitam itu sederhana dan sederhana, seolah-olah tidak memiliki bagian depan, tetapi ada energi pedang yang menakjubkan, yang memancar keluar, batu-batu di tanah tempat dia berjalan semuanya itu retak dengan tenang, dan patahan itu sehalus cermin. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang ditutupi oleh kain hitam, sepertinya diarahkan ke tempat yang jauh. Tanah reruntuhan. Dia bergumam, suaranya sangat serak. Aku butuh lawan yang nyata untuk mengasah pedangku. Jianqi itu dan Wu Huan dari Wu Cheng itu seharusnya menjadi lawan yang baik kan? Mendengar kata-kata di mulutnya, pedang hitam di belakangnya bergetar sedikit, seolah-olah dia tidak sabar untuk bersaing dengan tokoh-tokoh teratas di antara rekan-rekannya. Kota 10.000 binatang, mengaum, ada raungan binatang yang memekakkan telinga yang bergema dari kota, dan kemudian orang-orang di seluruh kota melihat seekor binatang besar bersayap mengepakkan sayapnya dan membubung ke udara. Di atas binatang bersayap, seorang gadis muda yang lembut sedang duduk di lututnya, rambut hijau panjang dan matanya penuh kelincahan dan penampilan yang unik. Di bahunya yang lembut, seekor burung biru es sedang memukul dan berkicau, dan tampaknya ada rasa dingin yang tak terbatas pada sepasang pupil burung. Hihi, Xiao Han, kita akhirnya bisa bermain. Gadis itu menyentuh burung itu, wajahnya penuh kegembiraan. Kudengar reruntuhan itu sangat menyenangkan, aku pergi ke banyak orang hebat, hehe, tidak ada satupun dari generasi yang sama di kota 10.000 binatang yang bisa mengalahkan kita, aku harap orang-orang itu tidak akan terlalu membosankan. Ayo pergi. Gadis itu berteriak keras, dan binatang bersayap itu mengeluarkan raungan rendah, sayapnya bergetar, kecepatannya melonjak, dan angin terbang menjauh. Bang bang bang, di sebuah kota, seorang pria botak berlari keluar dari tembok kota, dan tombak panjang menonjol di belakangnya. Keberuntungan besar adalah milikku, kepala botak itu berteriak dan menghilang seperti hantu, tampaknya bergegas ke reruntuhan. Ledakan, di halaman seni bela diri, ki pertempuran yang kejam meledak dan menyapu, mengirim lusinan sosok terbang terbalik karena malu. Haha, kamu terlalu lemah, membosankan, beritahu ayahku, aku akan pergi ke reruntuhan, membosankan tinggal di sini. Dalam kekacauan itu, hanya ada satu sosok yang berdiri di lapangan, tubuhnya kuat, seperti menara besi. Seperti kera yang ganas, dia menyeringai dan menertawakan orang banyak, lalu tanpa ragu-ragu, dia menginjak telapak kakinya, dan sosoknya naik ke langit, setelah beberapa lompatan, dia menghilang. Melihat sosoknya yang pergi, semua orang di Institut Seni Bela Diri menghela nafas lega, dan kemudian bersorak. Monster ini akhirnya pergi. Akhirnya, aku tidak perlu menderita lagi karena dia. Orang-orang yang pergi ke reruntuhan mungkin akan kurang beruntung. Begitu mereka terjerat oleh orang gila ini, mereka akan tamat. Di sebelah utara Qingcheng, ada keluarga bersalju. Nona, waktunya telah tiba, Tuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat pergi. Di luar paviliun wewangian, suara hati-hati seorang pelayan terdengar. Di dalam paviliun dupa, di atas ranjang empuk, sesosok tubuh seputih salju terbungkus selimut tipis, tapi meski begitu, itu masih menggambarkan kurva yang sangat mempesona itu. Mendengar suara itu, orang dalam selimut itu duduk, selimutnya terlepas, dan tiba-tiba menampakkan tubuh halus seperti lemak kambing, dengan rambut panjang tergerai di depannya, menutupi kegemukan yang mendebarkan. Masuk, dia mengangkat wajah kecilnya, hanya untuk melihat bahwa wajah kecilnya sangat menawan, seperti goblin, yang membuat jantung orang-orang berdegup kencang.
Seorang pelayan dengan hati-hati mendorong pintu dan masuk, melihat orang seksi di tempat tidur, bahkan sebagai seorang wanita, dia tidak bisa menahan pandangannya pada sosok yang sangat mendominasi. Pelayan memasuki ruangan, mengambil pakaiannya, dan menunggunya untuk berpakaian. Rok hitam panjang menutupi tubuhnya, yang menonjolkan sosoknya yang indah, yang ramping dan montok, lekukannya saja sudah cukup untuk menarik semua mata. Hihi, terima kasih Xiaobi, beritahu ayahku bahwa aku akan menemukan dia menantu yang sempurna untuk kembali ketika aku keluar kali ini, setan kecil itu menyeringai di wajah pelayan itu. Nona, Tuan berkata bahwa kita harus mendapatkan keberuntungan, pelayan itu mengingatkan tanpa daya. Keberuntungan macam apa yang bisa lebih baik dan lebih bebas dari rasa khawatir daripada menemukan suami yang baik? Wanita dengan rok warna-warni itu berkedip dan terkikik. Oke, ayo pergi, tapi dia tidak tertawa terlalu banyak. Dia melambaikan tangan kecilnya dan menggerakkan tubuhnya yang halus, hanya untuk melihat sosoknya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Setelah beberapa napas, dia menghilang ke kejauhan. Pelayan itu melihat gerakan hantunya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Keterampilan gerakan Nona termasuk yang teratas di antara rekan-rekan di benua Xuanling. Ini adalah tempat yang suram di mana tulang dikuburkan, tulang putih ditumpuk di pegunungan, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kematian. Klik. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari gunung, dan saya melihat sekelompok orang berjalan keluar. Para pejalan kaki berjalan dengan kaku, tubuh mereka membiru, dan mata mereka kosong. Ketika saya perhatikan dengan seksama, saya menemukan bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun daya hidup. Seperti mayat hidup, mereka membawa kursi sedan besar di bahu mereka, dan tubuh sedan itu berwarna putih, tetapi di atasnya, ada pola wajah hantu yang meneteskan darah, memancarkan suasana yang menyeramkan dan menakutkan. Angin berawan bersiul, dan tirai putih digulung. Di bawah tirai putih, muncul wajah muda yang pucat dan tidak berdarah, matanya abu-abu, dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian, yang membuat orang bergidik. Ratusan hantu membawa kursi sedan putih itu menjauh, seolah ada suara dingin yang datang dari jauh. Ye Wangxing, orang yang hidup menghindari. Pada saat yang sama, di seluruh benua Xuanling, banyak jenius terkenal datang dari seluruh dunia, dan tujuan mereka semua sama. Semuanya menunjuk ke tanah peninggalan di tengah benua. Jadi, di seluruh benua Xuanling, banyak mata berkumpul. Semua orang ingin tahu betapa indahnya ketika banyak pahlawan muda yang bangga ini bersatu, tapi tidak peduli apa. Reruntuhan saat ini telah menjadi fokus dari seluruh benua.